안녕하세요. 흉태론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 한국어 품사에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kelas kata atau 품사 dalam bahasa Korea. Berikut ini adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang pentingnya kelas kata. Lalu yang kedua adalah standar penentuan kelas kata khususnya untuk penentuan kelas kata bahasa Korea. Dan yang ketiga adalah kelas kata bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu kelas katanya seperti apa sih gitu kan? Berbeda ada atau tidak dalam bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih perlu ada kelas kata gitu kan? Mungkin ketika kita belajar bahasa Indonesia saat SMA dulu jarang ada pembahasan tentang kelas kata gitu, tapi kita pasti tahu ada kata kerja, ada kata sifat, ada predikat, ada objek, subjek gitu kan. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam pembahasan kelas kata gitu kan. Dan dalam pembelajaran bahasa Korea, pengetahuan tentang kelas kata itu sangat penting gitu karena akan memudahkan kita ketika nanti kita ingin membuat kalimat atau ingin memahami tata bahasa bahasa Korea gitu kan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih perlu ada kelas kata? Nah, jadi ada beberapa alasan gitu kan kenapa kelas kata itu penting dalam suatu bahasa. Yang pertama adalah banyak kata-kata yang ketika disusun dalam kalimat, fungsi dan gramatikalnya itu ditentukan oleh kelas kata. Gitu kan. Jadi misalkan yang namanya subjek itu pasti selalu kata benda, gitu kan. Ketika misalkan bukan kata benda, lalu gimana nih gitu. Contohnya misalkan kita em, apa ya namanya? Misalkan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Objek ya contohnya gitu. Saya menyukai membaca buku atau saya suka membaca buku gitu kan. Membaca buku itu kan mungkin dalam kita mikirnya oh itu kan kata kerja nih membaca buku gitu. Tetapi dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu membaca buku termasuk dalam frasa nomina gitu, kata benda gitu. Dalam bahasa Korea juga ketika diterjemahkan dalam bahasa Korea, membaca buku itu tidak bisa bentuknya seperti itu, bentuknya seperti predikat gitu kan. Jadi saya suka membaca buku. 나는 책 읽는 걸 좋아합니다. gitu kan. Jadi 책 읽는다, 책 읽어요 itu diubah menjadi 책 읽는 것이다. Gitu. Karena yang bentuknya dia awalnya itu predikat, dia harus diubah menjadi kata benda gitu agar sesuai dengan fungsi kalimatnya. Lalu fungsi yang kedua adalah pentingnya untuk memudahkan pemahaman kategori kata saat pertama kali belajar bahasa. Kan? Jadi saat pertama kali kita belajar bahasa Korea, mungkin kita akan dihadapkan oleh beberapa kata-kata yang mungkin tidak sama kelas katanya dengan bahasa Indonesia. Contohnya, misalkan kata 필요하다. 필요하다 membutuhkan. Dalam bahasa Indonesia itu sudah jelas kata kerja. Namun dalam bahasa Korea, sifatnya itu seperti kata sifat gitu. Jadi bukan kata kerja. Jadi mau 필요하다는 gitu. Jadi tidak memakai 필요한다는 tapi 필요하다는 gitu kan. Jadi kalau kita mengetahui kelas kata suatu kata gitu kan itu akan mempermudah gitu. Jadi makanya penting sebenarnya klasifikasi kelas kata tersebut. Lalu alasan yang ketiga adalah saat membuat kamus kelas kata itu merupakan unsur penting yang tidak bisa dihilangkan. Jadi setiap kalian melihat kamus, kamus yang baik tentunya ya, gitu, itu pasti ada penjelasan tentang kelas katanya. Jadi misalkan kata buku dalam kurung ada N, nomina gitu kan. Atau kalau bahasa Inggris kan noun ya gitu. Kata benda gitu. Karena bisa jadi dalam satu kata itu ada beberapa kelas katanya gitu kan. Jadi kata buku itu bisa berarti kalau kata bahasa Inggris ya book itu ada yang berarti kata benda, ada yang berarti kata kerja, memesan gitu kan. Nah, itu biasanya ada keterangannya. Karena kalau tidak ada itu orang akan bingung. Bahasa Korea juga sama, ketika kita melihat kamus bahasa Korea, penjelasan tentang kelas kata itu sudah pasti ada.
Nah, yang selanjutnya adalah standar penentuan kelas kata bahasa Korea, gitu kan. Jadi, kelas kata bahasa Korea kenapa sih ada hal-hal tersebut gitu dibagi menjadi seperti itu? Nah, itu ada standarnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk kata. Jadi, suatu kata itu dia punya bentuk. Kalau kita lihat di sini contohnya ada kata nanen, se, gabangal, sata. Oke. Ketika kita melihat kalimat ini, kita bisa tahu ada kata na, ada kata se ini dia baru ya, gitu kan. Gabang, oh ini kan dia kata benda gitu kan. Bentuknya berubah nggak sih? Kata nanen, mau dia ditempelkan nen, re, atau ditempelkan dan lain-lainnya, nah ini dia tidak berubah. Kata gabang juga sama ketika ditempelkan partikel objek, subjek, partikel tempat, dan lain-lainnya, kata gabang ini dia tidak berubah. Saya juga sama ya, di sini dia untuk kata penghias gitu kan. Ini dia karena memang penggunaannya terbatas, hanya di depan kata benda dia tidak berubah gitu kan. Nah, di sini ada kata sada yang perlu diperhatikan. Oke. Sada membeli. Kita ketika ingin membentuk kalimat dalam bahasa Korea, disesuaikan dengan tata bahasanya, sada ini dia berubah-ubah. Jadi tidak tetap sada tapi mau sasoyo, salkoeo, mau samnida, gitu kan. Jadi ada perubahan di sini di akar kata sada ini, gitu kan. Maka kita bisa pahami bentuk kata bahasa Korea ternyata ada yang dia bersifat tetap dan ada yang dia sifatnya itu berubah-ubah gitu. Sama juga yang contohnya kata gyongchi meu itu dia tidak berubah. Maaf, partikel juga sama ya, tidak berubah, hanya memang dalam bahasa Korea partikel itu biasanya berpasangan iga, enen, edel gitu kan. Tapi dia bentuk katanya tidak berubah-ubah, hanya menyesuaikan dengan ada tidaknya batchim di kata yang ditempelkan gitu kan. Nah, di sini kata arem dapta itu dia berubah gitu. Bisa jadi arem daus soyo, arem dapsem nida, arem dapkis soyo gitu kan. Jadi sampai sininya sama, tetapi ke belakangnya itu akan berubah-ubah tergantung gitu kan dari sifat kata bahasanya nanti gitu. Nah, jadi bentuk kata adalah ciri khas bentuk dari suatu kata gitu. Jadi ada yang bulbiono, tetap, ada kata gabiono atau kata yang dia berubah-ubah gitu kan. Jadi sama dalam bahasa manapun gitu itu pasti bentuk katanya ada yang tetap, ada yang berubah gitu kan. Ada yang kadang bentuk katanya itu tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya mungkin seperti bahasa Inggris ada go, ada when gitu kan. Yang went itu dia tidak bisa dipisahkan antara bentuk go dengan bentuk past tense-nya gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Korea, bentuk katanya itu masih bisa dipisahkan gitu meskipun ada yang kadang tidak sempurna gitu, tapi masih bisa terlihat bedanya. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya adalah tentang fungsi kata. Gitu kan. Yang dimaksud dengan fungsi kata di sini, kalau kita lihat contoh kalimatnya, 그 사람은 키가 크다. 사람은 키가 크다. 이 호수의 깊이가 얼마냐? Gitu kan. Jadi setiap kata di dalam kalimat ini dia mempunyai fungsi. Apakah dia sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, atau sebagai keterangan, sebagai penghias, atau sebagai, karena bahasa Korea punya partikel ya, atau sebagai apa ya, partikel gitu, penjelas posisi suatu kata dalam kalimat gitu kan. Jadi setiap kata itu dia punya fungsinya masing-masing gitu kan. Yang bawah juga sama ya gitu kan. Iga bangun nomu kuda, hosunen meu kita gitu. Jadi misalkan di sini contohnya ada kata ki, ada kata kuda. Ki sama kuda sebenarnya akarnya sama ya. Kuda besar. Tetapi posisi dalam kalimatnya berbeda. Kiga itu dia di sini sebagai subjek, keda di sini sebagai predikat. Ihoswe gipi, gipi di sini dia sebagai subjek. Tapi kalau dalam kalimat yang ini, gipta, meskipun dia akar katanya sama, dia sebagai predikat. Jadi setiap kata sesuai dengan perubahannya itu memiliki fungsi sendiri-sendiri dalam satu kalimat.
Jadi fungsi kata ini sebenarnya adalah hubungan gramatikal satu kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat, gitu kan. Nah, fungsi kata dalam bahasa Korea itu ada yang namanya nomina atau cheon, pelengkap, sushigong, pelengkap atau mungkin penghias ya, gitu, untuk menghias suatu kata lainnya dalam kalimat, gitu kan. Interjeksi atau tungnibon, ini dia sebenarnya kata yang dia bebas, tapi bisa dimasukkan dalam kalimat. Atau hubung, guangeon, atau terkadang juga disebut sebagai kata tugas, gitu kan. Dan predikat atau hyongon, gitu kan. Jadi misalkan ada kalimat tadi ya, eh, contohnya misalkan nanen babel muksem gitu kan. Maka kata nanen di dalam kalimat tersebut fungsinya apa gitu kan. Kata muksem dalam kalimat tersebut fungsinya apa gitu kan. Nah, itu jadi setiap kata memiliki fungsinya sendiri dalam kalimat. Yang selanjutnya adalah arti kata, gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan arti kata di sini itu bukan arti per kata. Jadi misalkan mokta, makan, masyida, minum, gada, pergi, gitu. Tetapi arti kata secara keseluruhan yang dimiliki oleh suatu kelas kata. Jadi misalkan predikat yongon, gitu kan. Di dalam predikat itu ada tungsa, kata kerja, ada hyongyongsa atau kata sifat, gitu kan. Jadi seluruh kata jadi gada, mokta, terus itu Mashida, Manada itu punya satu kesamaan gitu kan, yaitu kata kerja gitu kan. Nah, jadi makna yang dimaksud adalah itu gitu. Maknanya berarti mereka sama-sama kata kerja gitu kan. Nah, di sini makna ini yang paling terakhir ya. Oke. Jadi ada demyongsa, myongsa, susah gitu kan. Demyongsa itu kata depan kan. Jadi contoh maaf bukan kata ya, kata ganti maaf ya. Jadi kata ganti bisa kata ganti tempat, bisa kata ganti orang gitu kan. Jadi do, na, uri, no, no, dangshin itu semua memiliki satu kesamaan arti yaitu sebagai kata ganti orang gitu kan. Atau contohnya di sini ada kata gamtansa, kata seru. Jadi ya atau aigo itu memiliki kesamaan oh ya mereka untuk mengungkapkan suatu kata seru gitu kan di dalam kalimat gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan kata di sini adalah kata yang dimiliki oleh ya setiap kelas kata gitu. Jadi ketika kata-kata yang sama itu dikumpulkan, oh mereka memiliki kesamaan gitu ya. Itu sebagai kata kerja kah, sebagai kata sifat kah, sebagai kata serukah gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan arti kata di situ seperti itu. Oke, jadi kalau kita perhatikan kalimat berikut gitu kan. Wah, 임윤아의 새 가방은 너무 비싸네요. Gitu kan. Jadi tas barunya Imyuna itu dia mahal banget loh gitu kan. Nah, setiap kata di sini gitu kan itu punya punya fungsinya masing-masing. Jadi contohnya wa di sini sebagai interjeksi gitu kan. Yang mana dia maknanya untuk kata seru gitu. Lalu C di sini untuk menghiasi apa gitu kan? Oh, ternyata menghiasi gabang. Jadi dia memiliki makna sebagai kata guanhyongsa kalau dalam bahasa Korea ya, gitu kan. Nah, ada nomu di situ untuk melengkapi apa gitu? Oh, untuk melengkapi bisa dah, gitu kan. Jadi dia sebagai pelengkap kata bisa dah, gitu. Jadi setiap setiap kata di situ punya fungsi gitu kan dan juga punya maknanya masing-masing gitu. Bisa tadi situ oh ya orang tahu itu kata sifat gitu mahal gitu kan. Di sini juga ada ida. Ida di sini dia bermakna predikat tapi menempel di kata benda gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, baik selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kelas kata bahasa Korea. Nah, untuk kelas kata bahasa Korea, penentuannya ini dimulai dari gineng atau fungsinya dulu. Jadi fungsi ini menjadi hal yang pertama gitu kan. Apakah dia nomina, apakah dia predikat, apakah dia sebagai pelengkap gitu. Nah, itu yang disusun terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya adalah bentuknya, apakah dia berubah atau tidak. Gitu kan. Dan yang terakhir adalah iminya atau maknanya gitu. Jadi bagian maknanya itu disusun terakhir. Nah, ini adalah kelas kata bahasa Korea. Kan? Jadi, kata itu dibagi menjadi kata tetap dengan kata tidak tetap.
Dalam bahasa Korea bentuknya sudah jelas gitu, tidak ada yang setengah tetap dan lain-lainnya ya. Jadi tetap kata tetap dengan kata tidak tetap. Yang perlu dicermati di sini, kata tidak tetap atau gabyono itu hanya ada predikat atau yongon. Karena tadi ya saya bilang gitu, ketika kata kerja atau kata sifat itu ditempel di akhiran atau omi, maka dia bentuknya selalu berubah gitu. Berbeda dengan kata-kata yang lainnya, dia bentuknya tetap. Meskipun ditempeli apapun, meskipun sebagai fungsinya apapun, tapi bentuknya tetap gitu kan. Nah, di sini yang kata tidak tetap ada predikat, yang mana dia ada kata sifat dengan kata kerja gitu kan. Jadi sebenarnya ini sama sih di semua bahasa ya, yang bisa menjadi predikat itu ya kata sifat dengan kata kerja gitu kan. Dalam bahasa Indonesia ada kata benda gitu kan. Jadi misalkan ini sekolah gitu. Nah, sekolah itu menjadi predikat. Dalam bahasa Korea juga bisa, hanya kata benda itu ketika mau dijadikan predikat harus ada yang namanya partikel predikat atau sosulkyok dosa. Ida, imnida, iyeyo. Itu ditempelkan di kata benda. Sebenarnya untuk ini atau partikel predikat para ahli berbeda pendapat itu ada yang memasukkannya ke dalam predikat, ada yang dia memasukkannya ke dalam kata hubung gitu, atau kata tugas. Tapi kalau di sini saya memasukkannya ke dalam predikat karena dia sangat erat fungsinya gitu kan atau penggunaannya sebagai predikat gitu. Nah, lalu yang kata tetap gitu kan itu ada nomina, cheon, ada sushigon, kan sushigon pelengkap, ada interjeksi, ada kongeon. Gitu. Jadi ada empat jenis ya, yang mana nanti ini dijabarkan lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa namanya nomina atau cheon gitu kan? Jadi yang namanya cheon ini dia bisa berfungsi sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Gitu. Yang mana memang secara umum kita tahu oh yang bisa berfungsi sebagai subjek atau objek itu ya pasti kata benda. Gitu kan? Saya, kamu, nasi, sekolah, atau motor gitu. Nah, itu bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat gitu. Hanya kata-kata tersebut ketika kita klasifikasikan lagi, ada yang namanya kata ganti, demyongsa, ada yang namanya ilban myongsa, ini kata benda yang secara umum kita tahu ya, gitu kan. Lalu ada kata bilangan. Satu, dua, tiga, pertama, kedua, terakhir, itu termasuk dalam kata bilangan, gitu kan. Jadi ada satu, dua, tiga, kelas kata ini yang termasuk ke dalam cheon atau nomina. Gitu. Nah, jadi kita kalau mikir kata benda itu hanya ada kata benda biasa, ternyata enggak. Gitu. Ternyata ada beberapa jenis nomina. Gitu. Nah, selanjutnya ada sushigon atau pelengkap, gitu. Yang mana dalam bahasa Korea itu dibedakan ketika ada kata yang dia melengkapi kata benda dengan melengkapi kata predikat, itu dia nanti berbeda, gitu kan. Jadi ada yang namanya guan hyongsa, ini kelas kata keempat ya. Ada yang namanya busa. 5. Jadi yang namanya guan hyongsa itu dia lekatnya di kata benda saja. Jadi kayak tadi se gabang, hun shinbal. Jadi dia kata hanya untuk melengkapi kata benda aja gitu kan. Sedangkan busa itu dia dilekatkan sebelum kata kerja atau kata sifat. Jadi misalkan memu bisa yo. 너무 너무 높아요. Misalkan. Terus itu 일찍 왔어요, gitu kan. Jadi meu, nomu, ilcik itu untuk menjelaskan predikat, untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan busa. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu semua masuknya ke dalam pelengkap, tetapi dalam bahasa Korea itu dia dibedakan antara gon hyongsa dengan busa. Nah, lalu interjeksi atau dungnibon, dungnib di sini artinya sendiri, merdeka gitu. Jadi kata ini dia tidak harus dilekatkan dengan suatu kata tertentu, gitu. Tidak harus ditempeli partikel. Jadi dia bisa berdiri sendiri, gitu kan. Yang mana interjeksi ini hanya ada satu jenis yaitu gamtansa, kata eklamasi atau kata seru. Gitu. Jadi kayak kata aigu, wa, ya, gitu kan. Itu termasuk ke dalam kata seru. Nah, selanjutnya ada kata hubungan, kata hubung, keon atau kadang juga disebut kata tugas. Nah, dalam bahasa Korea itu ada partikel, dosa, gitu kan. Jadi partikel itu termasuknya kata hubung atau kata tugas. Kenapa? Karena dosa ini itu menjelaskan
hubungan antara satu kata dengan kata lainnya. Jadi misalkan kata nega, di situ ada penambahan partikel subjek ga, gitu kan. Jadi kata nega itu hubungannya adalah sebagai subjek dari objek ataupun predikat dalam kalimat tersebut. Gitu. Jadi menjelaskan hubungan per setiap kata. Gitu. Nah, lalu predikat gitu kan. Di sini predikat ada susul pyeokjusa. Susul pyeokjusa itu hanya satu ya katanya gitu kan. Yaitu ida, imnida, ieo gitu kan. Hanya satu saja, tidak ada kata lainnya gitu kan. Ada hyongyongsa kata sifat. Berarti ini 7, 8, 9, 10 ya. Ada kata sifat hyongyongsa gitu kan. Ada kata kerja dongsa gitu. Jadi ini semua termasuk ke dalam predikat yang mana bentuknya dia bisa berubah gitu. Nah, ini adalah kelas kata bahasa Korea gitu. Jadi mungkin dalam bahasa Indonesia kayak kata seru itu tidak termasuk gitu kan. Tidak termasuk ke dalam kelas kata karena memang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan terkait kata itu apa dalam bahasa tersebut gitu kan. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kenapa omi atau akhiran itu tidak termasuk ke dalam kelas kata gitu kan. Karena omi itu memang sifatnya tidak seperti kata ya. Jadi definisi kata yang di sini itu adalah ketika dia sifatnya bebas. Jadi lebih bisa punya independensi yang lebih kuat, bisa berdiri sendiri. Gitu kan. Jadi ya kayak kata benda, kata ganti, predikat itu yang memang dia bisa berdiri sendiri gitu. Josa ini dia meskipun harus menempel ya sebenarnya ke dalam kata gitu, tetapi dia bentuknya itu memang lebih seperti kata gitu. Berbeda dengan omi yang dia bentuknya bisa sangat jauh berubah dan dia harus sangat melekat gitu kan kepada predikat gitu sehingga omi karena dia tidak bentuknya sifatnya tidak seperti kata tidak termasuk ke dalam kelas kata bahasa Korea. Meskipun nanti saat kita membahas josa itu kita akan membahas juga tentang omi. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang permasalahan terkait kelas kata bahasa Korea. Ini contohnya adalah jonjesa, kata keberadaan. Jonjesa di sini adalah ita, okta. Ada dua kata itu ya, kan? Ada kata ita, ada kata okta. Jadi kalau kita belajar bahasa Korea, taunya pasti ita, okta itu ya kata sifat gitu kan. Cuma dalam penggunaannya gitu kan, ita, okta ini kan sangat sering deh. Bahkan juga kadang bisa masuk ke dalam tata bahasa gitu kan. Sehingga termasuk kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Korea gitu. Dan kelas katanya itu agak rancu ternyata kalau kita lihat contoh-contoh ya. Oke, di sini ada 5. Oke, kita lihat dari segi makna dulu. Jadi kita, opta, dia itu ternyata kan bermakna dua. Yang pertama, jonje, keberadaan, ada atau enggak nih, gitu kan. Dia letaknya di sini atau tidak, ada atau tidak, gitu kan. Lalu ada yang dia bermakna kepunyaan. Jadi saya punya uang, saya punya tas, saya punya kekuasaan. Itu kan berarti kepunyaan, kepemilikan gitu. Jadi ada dua makna dari ita dengan opta gitu. Kalau kita lihat kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bermakna keberadaan itu adalah kalimat 1. Gangi shirenen amudo opta. Di dalam kelas tidak ada orang. Gitu. Jadi ada nggak keberadaannya? Oh, nggak ada. Lalu kalimat yang kedua, sarang 없는 세상은 어떤 세상이 될 것이냐, gitu kan. Jadi di sini sarang 없는 세상 berarti dunia yang tidak ada cinta, gitu kan. Berarti cinta di situ lebih ke keberadaan, gitu. Lalu kalimat yang kelima, 오늘은 그냥 집에 있다. Di sini dia juga keberadaan, gitu kan. Dia maknanya yaudah deh kita sekarang di rumah aja yuk, gitu. Berada di rumah aja yuk, gitu kan. Nah jadi kalimat 1, 2, 5, gitu kan. Itu dia maknanya lebih ke keberadaan, gitu. Nah sedangkan kalimat 3 dengan 4, 그는 돈이 있다, 돈이 있는 사람. Dia punya uang
orang yang punya uang gitu. Jadi lebih ke punya gitu kan. Meskipun bisa juga oh dia ada uang tuh, tetapi ada di situ yang di situ maksudnya berarti kepunyaan, memiliki gitu. Sehingga makna antara yang ini 125 dengan 34 itu dia berbeda. Itu secara makna. Lalu yang kedua ketika dilihat secara penggunaan dalam kalimat gitu kan. Yang namanya kata sifat itu biasanya eh, ketika dalam bentuk seperti ini ya, ini itu dia menjadi opta saja, tidak beda dengan mokta menjadi mung, nunda, gada menjadi ganta gitu kan. Sedangkan kata sifat ya dia bentuknya sama dengan bentuk kamus gitu. Sedangkan ketika dia ditempelkan apa namanya nen, itu kata sifat itu biasanya mau yepe, yepen gitu kan. Atau contohnya gilda menjadi gin, keda menjadi ken. Jadi tidak ada kata sifat yang dilekati nen, yepenen, mungkin gilnen, kenen itu tidak ada. Semua ditambahin nian saja gitu kan. Itu ciri khas dari kata sifat. Nah, kalau dilihat kalimat satu itu mirip dengan kata sifat. Cara gangi sih amu to opta. Jadi kalau dia mirip dengan kata benda, mungkin dia seperti ini bentuknya omnen dah. Tetapi kan tidak. Omnen guna itu juga enggak. Op guna gitu. Op suara juga tidak ada gitu. Jadi dia nomor satu ini bentuknya mirip seperti kata sifat. Nomor tiga juga sama ita, bukan innenda, bukan innen guna, bukan ica, tetapi ita saja gitu kan. Nah, jadi nomor satu dengan tiga itu penggunaan dalam kalimatnya itu seperti kata sifat peraturannya. Tetapi nomor dua, empat, dengan lima itu dia mirip seperti kata kerja. Jadi di sini opta itu bukan harusnya akan ditambahkan en saja. Jadi kayak tadi ya, gepen, gin, ken, terus itu given gitu kan. Jadi tidak ada yang tambahkan nen. Tetapi untuk kita dengan opta itu harus ditambahkan nen. Bukan opsen, bukan isen, tetapi inen, omnen gitu kan. Sama dengan ini nomor 4 juga, doni inen saram, bukan doni isen saram gitu. Nah, jadi sebenarnya nomor 2 dengan nomor 4 penggunaannya dalam kalimat itu peraturannya ngikut yang kata kerja nih, bukan ngikut yang kata sifat gitu kan. Nomor 5 juga beneran kenyang cibe ita gitu. Ini kan sebenarnya lebih ke ajakan. Nah, ajakan kata bahasa momohaja itu selalu dilekatkan sebenarnya ke kata kerja gitu kan. Jadi tidak ada moyepuja terus itu eh, higa kerja gitu itu sebenarnya tidak ada gitu kan. Tidak bisa. Nah, tetapi untuk kata ita itu bisa gitu karena jadi di sini artinya ayo deh hari ini kita di rumah aja nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi di sini sifatnya ajakan jadi sifatnya kayak kata kerja gitu. Jadi nomor 2 4 dengan 5 sifatnya seperti kata kerja ngikut peraturannya itu ngikut peraturan kata kerja gitu. Jadi memang kata ita dengan opta gitu kan. Penggunaannya dalam kalimat itu ada yang satu kadang ikut kata sifat peraturannya, yang satu kadang ikut kata kerja gitu. Sehingga para ahli terkadang berbeda pendapat dalam mengelompokkan ita dengan opta ini gitu. Meskipun rata-rata mengelompokkannya ke dalam kata sifat karena sifat kata sifatnya itu lebih lebih besar gitu. Selanjutnya ada jizongsa, copula. Ini dia kata kerja ita. Imnita, iyeyo, ilkayo gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada 3 pendapat yang pertama menganggap itu sebagai partikel kan. Jadi partikel subjek, partikel predikat gitu kan. Jadi karena dia eh, apa namanya memberikan apa ya? Memberikan sifat predikat itu ke kata bendanya gitu. Jadi lebih ke sifatnya partikel gitu. Ada yang berpendapat itu lebih ke predikat saja. Karena apa? Karena ya dia ketika digunakan dalam kalimat itu ya seperti predikat bentuknya gitu kan. Berubah-ubah itu kayo imnida ieo yeyo ya. Jadi bentuknya berubah-ubah gitu. Jadi ada yang menganggap ini sebagai ijon hyoyong suatu adjektiva terikat. Karena kalau udah predikat sebenarnya kan oh dia kata kerja atau kata sifat nih gitu kan. Ada yang menganggap itu sebagai adjektiva terikat, jadi kata sifat tetapi dia bentuknya lebih terikat pada kata bendanya. Ada yang menganggap itu sebagai kopula saja.
Jadi ya tersendiri gitu kan. Ada yang menganggap itu sebagai imbuhan. Karena apa? Imbuhan itu biasanya itu selalu dilekatkan di kata, tidak selalu ya, kebanyakan dilekatkan di kata benda gitu kan. Nah, untuk ida ini sendiri dia bersifat sintaksis karena eh, apa namanya dalam kalimat itu nanti bisa memberikan sifat predikatif di situ. Nah, ini jadi tentang kata ida ini sendiri ya, gitu. Karena ada yang mengelompokkan sendiri tadi Saussure Josa sendiri, ada yang dia masuk ke partikel gitu kan. Karena kadang kelas kata ada satu kelas kata tapi isinya cuma satu kata nih gitu. Jadi itu agak ambigu gitu. Sehingga para ahli bisa berbeda pendapat terkait itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh penampilan dari kamus daring. Jadi kalau kalian buka di .never.com gitu itu ada kamus online Never di paket ya gitu kan. Nah, ini di situ ada struktur kamusnya gitu kan. Jadi misalkan kita ngetik kata ida. Ida di sini dia ternyata ada berbagai macam makna nih, ada 1 2 3 4 gitu kan. Nah, di sini ada setiap kita ngetik kata itu ada keterangan kelas katanya. Misalnya di sini yang di tanda kurung siku itu ya. Ternyata ida itu artinya bukan selalu partikel yang tadi ya gitu kan Saussure Josa gitu. Tetapi ada yang dia artinya itu sebagai kata kerja, ada yang artinya sebagai di sini ada partikel lainnya gitu kan. Sehingga kita bisa tahu gitu satu kata itu dia bisa memiliki beberapa macam kelas kata dari kamus ini gitu kan. Mungkin kalau kalian seringnya pakainya Papago atau kalau kamus Korea Indonesia sih masih ada ya keterangan tentang kelas kata. Cuma kalau Papago saya kurang tahu sih gitu. Hanya kalau melihat yang Google Sajon yang memang kamus Korea Korea, jadi kita mencari kata penjelasannya juga nanti dalam bahasa Korea gitu. Itu ada cukup cukup rinci ya keterangannya. Nah, jadi di sini misalkan ada kata ita, ada bintangnya nih, ada bintangnya, ada tanda satunya, dan ada lain-lainnya, gitu kan? Nah, di sini ada nomor 1 ada bintangnya. Bintang itu apa sih maksudnya gitu kan. Nah, bintang di situ maksudnya adalah frekuensi penggunaan. Gitu. Jadi kata ita itu sering nggak sih digunakan dalam bahasa Korea gitu kan. Misalkan kayak kata mungkin kita bahasa Indonesia tuh ada kata berlabuh misalkan. Itu kan jarang kita pakai ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan jarang banget gitu kan. Kapal pun biasanya lebih sering berlayar gitu, mendarat maaf, merapat gitu. Jadi kata berlabuh itu mungkin jarang ya. Seringnya ditemukan dalam puisi aja gitu kan. Nah, dalam bahasa Korea ketika di kamus kita bisa melihat kata tersebut sering nggak sih dipakai sama orang Korea dilihat dari tanda bintang ini. Kalau 3 itu berarti paling sering. Kalau 2 ya sedang lah. Kalau 1 itu berarti dia termasuk jarang digunakan gitu. Jadi kalau kita bandingkan ada kata ita, ada kata jonje, ada yang artinya sama-sama ada gitu kan. Kata ita itu jelas lebih sering digunakan daripada jonje hada gitu. Nanti bisa dilihat dicek dari bintangnya ini. Nah, lalu ada angka di sini. 1 itu adalah makna yang pertama gitu. Sama ketika kita lihat kamus manapun itu pasti ada apa namanya, ada makna ke-1, makna kedua, makna ketiga gitu. Kalau makna ke-1 itu berarti makna yang memang paling sering digunakan. Ketika kita mendengar kata tersebut, otomatis kita langsung teringat dengan makna yang pertama tersebut. Gitu. Sebelum makna kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, lalu yang nomor 3 ini adalah pengucapannya. Itu pengucapannya sebenarnya seperti apa? Karena tulisannya pakai sanksio, tetapi ternyata membacanya tidak. Ini bisa kita dengarkan ya, ada audio di sini. Lalu ada etimologi. Etimologi itu asal katanya. Jadi ternyata kata ita itu dulu dia bentuknya tidak seperti ini. Siatnya hanya 1 nih, kan. Dan dia pertama kali muncul tahun 1447 dalam literatur yang bernama Yongbi Ochonga. Kan. Nah, jadi kita bisa tahu suatu akar kata dalam bahasa Korea itu di sini. Ini dia ngurut ya gitu kan. Semakin ke sini itu dia semakin lama. Jadi kadang ada kata yang dia berubah sekali, dua kali, 3 kali, 4 kali gitu. Bentuknya berubah-ubah terus.
Nah, ini tidak semua kata itu punya etimologi. Terkadang ada kata yang dia etimologi atau asal katanya itu masih belum jelas. Gitu. Lalu application di sini maksudnya adalah penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Bisa iso, iseni, inen. Gitu. Nah, lalu nomor 6 di dalam Dictionary ini, kalau kita lihat yang Google Sajen ya, kalau yang kamus lainnya sih tidak ada biasanya. Itu ada biasanya 3 jenis kamus. Kalau di kita mungkin hanya ada KBBI, hanya satu. Tapi di dalam bahasa Korea, kamus besar itu ada beberapa. Contohnya adalah Pyojun Gugo Desajon atau KBBI-nya Korea. Ada Goryeo Hangugo Desajon. Jadi kamus besar bahasa Korea dari Korea University gitu. Jadi Korea University emang penelitian tentang kamusnya itu cukup bagus sehingga mereka punya kamus tersendiri, gitu kan. Atau Uri Malsem. Uri Malsem ini juga jenis kamus. Jadi sebenarnya kita bisa lihat beda nggak sih artinya di Gugo Desajon, di Kurio Desajon dengan Uri Malsem itu beda atau tidak gitu. Nah, lalu ada 7. 7 ini adalah contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Sehingga ketika kita ingin memahami lebih bahasa Korea, kita bisa bisa lihat dari struktur kamusnya ini. Baik, yang terakhir ini adalah ada Jumyohan Yongo atau istilah penting terkait dengan kelas kata. Ini tadi sudah kita bahas ya saat pembahasan gitu, sehingga harapannya dipahami, dimaknai itu maksudnya apa gitu, sehingga pengetahuan kita tentang kelas kata bahasa Korea itu bisa lebih utuh. Baik, sudah selesai materi tentang kelas kata. Semoga bisa membantu pemahaman terkait bahasa Korea. Guramyogi kaji, kenessemnida. Sugasissemnida.